Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pakaian merupakan perhiasan untuk menutup aurat manusia, karena hukum menutup aurat itu adalah wajib. Maka memakai pakaian untuk menutupi aurat hukumnya wajib. Tapi jarang kita sadari setelah memakai pakaian, kita menggantungkan pakaian kotor dan lusuh tersebut di kamar tidur dan kamar mandi. Terkadang, kita sering menggantungkan baju yang baru sekali kita pakai untuk bisa dipakai di lain waktu. Selain itu, musim juga bisa menjadi alasan orang sering menggantungkan baju, apalagi jika musim hujan. Bisa saja satu pakaian dipakai untuk beberapa hari. Selain itu, menggantungkan pakaian kotor juga dilakukan karena tidak semua orang menyediakan wadah untuk menampung pakaian kotor. Sahabat beriman, ternyata kebiasaan menggantungkan pakaian kotor ini bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Inilah beberapa alasan untuk tidak boleh menggantungkan pakaian kotor di kamar tidur ataupun di kamar mandi. Ada 5 akibat bagi orang yang sudah biasa menggantungkan pakaian kotor, entah itu di kamar mandi ataupun di kamar tidur. Silakan menyimak video ini hingga akhir supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Yang pertama adalah sarang jin atau setan. Menggantungkan baju merupakan salah satu tipu daya jin dan setan. Mereka menghasut manusia supaya menyimpan dan mengumpulkan baju yang kotor, terutama di kamar mandi. Lalu setan akan menjadikan pakaian yang kotor itu menjadi sarang mereka. Hal itu karena setan suka dengan tempat yang kotor. Namun mengenai pakaian yang digantung menjadi sarang jin masih menjadi perdebatan, karena sejatinya jin itu mengganggu manusia, bukan pakaian. Yang kedua adalah mendatangkan bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap seringkali muncul dari pakaian kotor. Ini karena pakaian yang digantung sudah terkena keringat, udara luar, dan bakteri, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka Allah tidak menyukai kerusakan ataupun sesuatu yang kotor. Allah itu maha bersih dan Allah mencintai kebersihan, mencintai dan menyukai kebaikan. Yang ketiga, menjadi sarang nyamuk. Pakaian yang digantung bisa menjadi sarang nyamuk, apalagi jika pakaian itu basah dan lembab. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena nyamuk suka tempat yang lembab. Nyamuk akan berkembang biak di baju dan bisa menyebabkan penyakit jika sudah menggigit manusia. Ketika kita terkena penyakit, maka ibadah pun tidak akan nyaman. Allah memerintahkan untuk menjaga kesehatan, karena ketika kita menjaga kesehatan, maka akan menjadikan dampak sesuatu yang baik. Di antaranya, jika kita sehat, maka ibadah pun akan terasa nyaman. Yang keempat adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Saat menggantungkan pakaian yang masih basah dan lembab, maka kemungkinan jamur dan bakteri berkembang biak akan semakin besar. Jika pakaian dipakaikan ke tubuh kita, maka bisa menimbulkan infeksi. Kemudian yang kelima, mendatangkan sihir. Selain alasan yang tadi saya sebutkan, kita juga dilarang untuk menjemur pakaian di luar rumah ketika langit mulai gelap dan memasuki waktu malam. Karena nantinya pakaian yang kita jemur bisa jadi akan bisa disalahgunakan oleh orang lain yang ingin berbuat keburukan kepada kita, seperti sihir, pelet, dan sebagainya. Kegiatan seperti sihir dan pelet bisa terjadi dengan sesuatu bekas korban. Salah satunya adalah pakaian. Terdapat himbauan untuk tidak menggantungkan baju di kamar mandi, karena kamar mandi merupakan tempat untuk membuang hajat, sehingga kuranglah sopan jika kita menggantungkan baju, apalagi dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa menggantungkan pakaian itu tidak dianjurkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya, sesungguhnya khusus atau tempat buang air besar itu dihindari. Maka apabila seseorang dan kalian mendatangi WC atau kamar mandi, hendaklah ia mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina." Hukum menggantungkan pakaian di kamar mandi yang dianjurkan untuk tidak dilakukan hukumnya mustahab, untuk menjauhi tempat tinggal setan. Inilah hal yang lebih mendekati kebenaran dari 2 alasan tentang larangan menggantungkan pakaian di kamar mandi. Berikut ini adalah cara yang benar untuk menyimpan pakaian yang baru sekali pakai supaya bisa dipakai kembali, yaitu bisa dengan menggantungkan lalu ditaruh di dalam lemari, bukan di luar ruangan. Selain itu juga bisa melipatnya kembali dan mengibaskan ketika hendak memakai. Kemudian, ketika kita memakai pakaian yang digantung, bacakan doanya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah.
sebanyak 3 kali. Artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia, itu doa supaya jin tidak dapat melihat kita. Wallahu alam bisawab, itulah larangan mengantungkan pakaian di kamar mandi ataupun di kamar tidur. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabat yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga Anda semua diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan kelancaran rezeki yang melimpah, barokah, serta dimudahkan dalam setiap urusan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.